Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Manuel dengan NIM 2124 1010 3014. Di sini saya dari algoritma pemrograman 2 kelas F akan memberikan penjelasan mengenai tugas kedua, yaitu menggambar bangun datar dengan algoritma trigonometri di dalam aplikasi Python. Baik, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan dulu sedikit dari GUI. Pengertian dari GUI adalah yang pertama adalah kepanjangannya terlebih dahulu. Kepanjangan dari GUI adalah Graphical User Interface. Graphical User Interface itu adalah sistem komponen visual interaktif untuk software komputer. Jadi dengan adanya GUI ini, kita bisa mengetahui bahwa apa yang kita input itu telah diterima dan responnya ditunjukkan secara visual. Jadi GUI ini juga bisa terlihat dari perubahan warna, ukuran, visibilitas, dan juga sejenisnya ketika terjadi sebuah interaksi. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga sejarah sedikit dari GUI. GUI itu dikembangkan pada tahun 1970 akhir oleh Xerox Palo Alto. Setelah berhasil, sistem ini digunakan oleh Apple untuk Macintosh-nya dan juga sistem operasi Windows yang dimiliki oleh Microsoft. Lalu ditemukannya GUI juga memberikan solusi bagi permasalahan respon yang dirasakan oleh pengguna dari Windows dan juga alat elektronik lainnya. Saat ini kita bisa merasakan manfaat dari GUI itu seperti kita mengklik tombol dan juga di scroll bar pada Windows Chrome atau Microsoft Edge dan platform internet lainnya, dan juga di tab menu, juga kursor, dan juga masih banyak lagi di berbagai perangkat yang tersedia. Lalu GUI ini selain terdapat pada Microsoft dan juga macOS dan juga perangkat-perangkat yang lain, GUI ini juga tersedia pada Python. Di Python sendiri mempunyai GUI-nya tidak hanya di Python itu berbentuk terminal atau konsol saja. Jadi di Python ini kita bisa menampilkan GUI sendiri, yaitu bisa dalam berbentuk kanvas yang diaplikasikan di Windows maupun macOS. Jadi pada gambar di sini kita bisa melihat ada empat gambar. Di sini gambar pertama ini adalah cara untuk memunculkan kanvas di Windows, di Python, dan juga bisa juga di macOS. Ini menggunakan import tkinter as tk. Jadi menggunakan library, jadi yang mengimport dari library. Lalu yang kedua ini adalah membuat ukuran Windows kanvas. Jadi lebarnya ini 1000 dan juga tingginya ini ada 500. Jadi kita bisa menentukan ukuran dari kanvas yang kita ingin itu seperti apa dari width dan juga height-nya ini. Lalu yang ketiga adalah membuat ukuran garis pada kanvasnya. Jadi ketika kita membuat kanvasnya, kita semisal kita membuat satu garis saja, itu kita menggunakan grid line. Dan juga kalau semisal kita membuat segitiga dan juga bangun-bangun lainnya, kita juga menggunakan perintah grid line. Lalu yang keempat ini adalah mengeksekusinya, yaitu dengan menggunakan pack. Baik, di slide selanjutnya ini terdapat teori algoritma trigonometri. Jadi di sini teori algoritma trigonometri ini diperlukan untuk kita menentukan bangun datar yang akan kita jalankan. Jadi yang pertama ini adalah segi n beraturan memiliki jarak yang ukurannya sama ke titik tengah. Lalu yang kedua adalah untuk menggunakan pola segi n beraturan menggunakan sin dan cos. Lalu yang ketiga adalah jarak yang sama dari segi n bisa kita kalikan dengan sin dan cos suatu sudutnya selisihnya sama. Jadi teori algoritma trigonometri ini diperlukan pada program yang akan kita jalankan, dikarenakan pada program yang kita jalankan itu memiliki syarat. Jadi syaratnya itu adalah ukurannya harus sama panjang. Lalu yang kedua adalah harus berada di tengah-tengah window
Jadi kita harus memerlukan teori trigonometri ini. Baik, pada slide selanjutnya ini adalah langkah-langkah saya dalam membuat program menggambar bangun datar pada Python. Di sini yang pertama adalah import library seperti yang di awal slide tadi. Ini mengimport library untuk membuat canvas di Python. Lalu yang kedua adalah membuat variabel untuk menyimpan modul TK dari library tkinter. Jadi modul TK ini adalah masuk ke Windows Canvas tadi untuk menampilkan GUI-nya tadi. Lalu yang ketiga adalah menentukan lebar dan ketinggian canvas window. Jadi kita harus memberikan lebarnya window itu seperti apa dan juga tingginya itu seperti apa. Jadi kita bisa menentukannya, bisa mengcustomnya sendiri. Lalu yang keempat adalah menentukan titik tengah dari Windows menggunakan koordinat. Yang kelima adalah membuat variabel masukan banyaknya sisi. Jadi user nanti bisa menginputkan sisinya itu ingin seperti apa, ingin berapa maksud saya. Jadi minimal itu 3 sisi dan juga maksimal itu adalah 360 sisi. Lalu yang keenam adalah membuat variabel array untuk menyimpan koordinat titik sudut Y dan X. Lalu yang ketujuh adalah menentukan posisi Y dan X. Jadi posisi Y dan X ini itu adalah posisi sudutnya. Jadi ketika menentukan posisi sudut itu, maka nanti bisa ditentukan juga panjang sisinya itu berapa dan harus menyamakan semuanya. Lalu yang ke-8 adalah mengeksekusi perulangan untuk menerima hasil titik sudut dan menyimpannya dalam variabel array. Jadi pada langkah yang ke-6 ini adalah membuat variabel array untuk menyimpan koordinat titik sudut. Lalu yang ke-8 ini adalah mengeksekusi perulangan untuk menerima hasil titik sudut dan menyimpannya dalam variabel array. Jadi ketika kita membuat variabel array ini adalah tujuannya ini untuk menyimpan koordinat titik sudut Y dan X-nya, supaya nanti pada saat mengeksekusi di akhir, saat memberikan tampilan, nanti program akan otomatis bisa menentukan koordinat titik sudutnya dari data yang telah tersimpan sebelumnya. Jadi ketika kita membuat variabel array ini, di langkah yang ke-8 ini kita mengeksekusi perulangan untuk menerima hasil titik sudut. Jadi kita melakukan perulangan untuk mendapatkan hasil titik sudut. Lalu menyimpannya dalam variabel array. Jadi setelah setelah membuat hasil titik sudut ini dari perulangan, kita menyimpannya dalam variabel array yang sudah kita buat tadi. Lalu yang ke-9 ini adalah membuat perencanaan titik menggunakan metode gridline dengan iterasi di setiap titik variabel array. Jadi pada langkah yang ke-9 ini membuat perencanaan titik menggunakan metode gridline. Metode gridline ini adalah metode di mana kita bisa menampilkan garis dan juga bisa menentukan garis itu dengan apa. Jadi pada metode ini, metode gridline ini adalah perintah untuk mengeluarkan garis yang kita ingin panjangnya itu seperti apa, ini menggunakan metode ini. Jadi semisal kita gridline, di dalamnya kita ingin berapa pixel dan juga berapa pixel, nanti kita bisa tuliskan di dalam kurung di gridline ini. Lalu di langkah yang ke-10 adalah mengeksekusi dengan metode pack. Jadi pada slide yang pertama tadi, di langkah yang terakhir itu kan adalah mengeksekusi itu menggunakan metode pack. Jadi pada saat semuanya prosesnya sudah selesai, nanti akan masuk ke metode terakhir, yaitu adalah metode pack. Jadi di sini akan dieksekusi dan juga akan ditampilkan di dalam canvas, di dalam window-nya. Baik, di sini adalah hasil dari kode program yang sudah saya buat. Di sini yang pertama tadi kan ada mengimport tkinter, lalu di bawahnya ini ada menentukan luas kanvasnya itu berapa, dari lebar dan juga tingginya itu berapa, lalu menentukan titik koordinat tengahnya, lalu menginputkan jumlah sisi yang diinginkan itu berapa. Seperti di langkah-langkah tadi ini sudah sama. Lalu kita akan menuju ke demonstrasinya. Kita akan menuju ke demonstrasi dari
program yang sudah saya buat. Baik, di sini sudah terlihat tampilan dari program yang sudah saya buat. Di sini saya akan langsung mendemonstrasikannya. Jadi kita di sini diharuskan untuk menginputkan jumlah sisi yang kita inginkan. Jadi saya akan menginputkan misalnya 6. Nah, maka akan memberikan tampilan bangun datar dengan segi 6. Baik, demikian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.